Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Syahrani Putri dengan NIM 204214145 dan teman saya Eva Yuliana dengan NIM 2042190. Di sini kami akan menampilkan video UTS Psikologi Belajar kami. Stay tune. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan psikologi belajar? Dan apa manfaat mempelajari psikologi belajar? Psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerapkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Manfaat psikologi belajar yaitu akan membantu tenaga pendidikan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Apakah ingin memastikan seluruh peserta didik paham materi pembelajaran atau punya tujuan yang lainnya, sebab sudah paham karakter dari seluruh peserta didiknya. Nomor 2. Metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Dalam metode psikologi pendidikan ada beberapa metode yang wajib diketahui dengan jelas, antara lain metode eksperimental, metode questionnaire, metode klinis, metode introspeksi, metode case study. Nomor 3. Mengapa pembangunan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Karena pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan zaman. Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia merupakan tugas besar dan memerlukan waktu yang panjang. Meningkatkan sumber daya manusia tidak lain harus melalui proses pendidikan yang baik dan terarah. Nomor 4. Apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dan 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Pada pembelajaran tema anggota keluargaku kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Jenis belajar apa saja yang dilaksanakan siswa tersebut? Aktivitasnya yang dilakukan pada tema anggota keluargaku yaitu anak belajar sambil bermain dan bernyanyi, di mana pada tema tersebut membuat anak tersebut tidak mudah bosan dan monoton. Melalui permainan, anak-anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik potensi fisik maupun mental, intelektual, dan spiritual. Oleh karena itu, bermain bagi anak usia dini merupakan jembatan bagi perkembangannya semua aspek. Jenis belajarnya seperti belajar keterampilan, di mana belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot tujuannya memperoleh dan menguasai keterampilan fisik tertentu. Contohnya belajar sambil bermain, bernyanyi, olahraga, menari, melukis, dan lain sebagainya.